Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa kasus dari Norma Risma, warga Serang, Banten. Ini semakin memanas saja. Hari ini kita sudah melihat ada keterangan dari kuasa hukum mantan suami Norma Risma, yaitu adalah Rozi, yang sudah membeberkan banyak hal versi dari Rozi. Bahkan sudah dilakukan juga pelaporan kepada Polda Banten ke Norma Risma atas pasal adalah pencemaran nama baik. Ada beberapa hal yang menurut aku juga Norma Risma ada kelemahan yang kemungkinan besar ada peluang cukup tinggi Norma Risma bisa dipidanakan. Tetapi apakah itu bisa melawan apa yang dituduhkan oleh seorang Rozi dan juga Norma? Menurut aku kedua-duanya ini punya peluang sama-sama dalam urusan pidana karena ada beberapa kelemahan dan juga hal yang menguatkan di masing-masing pihak. Yang paling penting adalah tentang kelihayan bagaimana tim kuasa hukumnya. Takutnya masyarakat berpikir sebagian bahwa kasihan sekali ya seorang Norma Risma sudah dikhianati menjadi korban. Tetapi sekarang ada dugaan bahwa dia akan dilakukan kriminalisasi. Pertama gini, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh mantan suami Norma Risma ini. Yang pertama aku juga heran kenapa kok videonya Rozi ini kebanyakan di-blur. Padahal sudah banyak tersebar di TikTok, di Facebook, di YouTube. Kenapa harus di-blur lagi? Apalagi juga dia bukan anak di bawah umur. Tolong enlighten me, kenapa harus dilakukan blur tersebut? Menurut aku tidak perlu di blur, semua orang juga sudah melihat semua itu. Be gentle aja, kalau memang Norma ada yang salah, ada yang tidak benar, ada yang fitnah menurut dia, dijelaskan bagian-bagian tersebut. Hari ini Rozi sudah menjelaskan dengan detail salah satu bagian yang menurut dia adalah fitnah. Pertama begini, tentang peristiwa penggerebekan tersebut, menurut dia, saya tidak melakukan itu. Ibu NR pun, ibunya NR ya, tidak ada pengakuan tersebut. Ini juga linear dengan keterangan dari Norma Risma di curhatnya Bang Denny Sumargo. Dan Rozi mengaku kami tidak berzina. Kami tuh bertemu di kontrakan sebenarnya cuma mau curhat saja tentang NR, Norma Risma. Jadi ceritanya adalah saya tuh masuk di dalam kamar dan ibu saya lagi di kamar dan saya mau ke kamar mandi dan tiba-tiba ada banyak warga yang datang dan saya panik. Padahal kalau kita lihat dari ketua pemudanya yang memimpin penggerebekan di rumah ini mengatakan bahwa sudah memang mengintip begitu bahwa ibu NR ini ibunya ya itu tidak memakai baju yang alasannya alibinya adalah karena panas, tetapi sangat aneh begitu. Kenapa harus dikunci? Kenapa juga warung mie ayamnya ditutup padahal itu jam operasional? Ini adalah alibi versi mereka dan ternyata setelah digali lebih dalam kejadian yang dugaannya adalah tentang perselingkuhan ini ternyata kan bukan terjadi di hari itu saja. Sebelum Norma Risma menikah dengan Rozi, Norma mengaku bahwa memang telah terjadi peristiwa seperti itu. Bahkan Rozi pun juga kembali menegaskan tentang peristiwa tersebut yang terjadi sebelum pernikahan mereka. Tepatnya adalah dari paman Rozi yang bernama Rudi. Jadi begini, sebenarnya ada perjanjian tentang hal yang dikatakan oleh Norma Risma tersebut tentang dugaan perselingkuhan itu. Tetapi sudah ada surat perjanjian. Katanya kan dikasih uang 25 juta masing-masing dari kedua orang tersebut. Tetapi kan gini, secara logika, kalau memang Rozi itu mau memberikan uang 25 juta, artinya kan dia sudah mengakui ada kesalahan tersebut. Ya nggak mungkin lah kalau dia ngerasa, kamu itu memfitnah saya nggak bobok sama ibu kamu, saya nggak ada apa-apa, ngapain Rozi mau memberikan uang 25 juta tersebut? Itu adalah logika pertama. Yang kedua adalah, ini yang cukup melemahkan menurut aku untuk versinya dari pihaknya Norma Risma, karena menurut pamannya Rozi ini, Rudi, sudah ada perjanjian yang intinya dengan 25 juta rupiah tersebut masing-masing, kemudian juga di kemudian hari tidak akan menuntut apapun. Nah, kalau perjanjian ini adalah perjanjian yang legal di atas materai atau bahkan di depan notaris, itu akan sangat sulit sekali, akan bisa melemahkan posisinya Norma Risma. Tetapi jika perjanjian tersebut tidak ada materai, mungkin tidak kuat atau bahkan palsu, itu tentunya tidak akan melemahkan dari Norma Risma sendiri. Kemudian pamannya juga berkata begini, kan memang sudah diketahui ibunya Norma Risma ada hubungan spesial dengan Rozi sebelum pernikahan mereka. Tetapi kenapa ayahnya atau bapaknya NR masih diizinkan menikah? Ada apa ini? Ada yang janggal menurut dia.
Kalau menurut Norma Risma bukan janggal, tetapi adalah karena kekuatan cinta. Norma mengatakan bahwa dia sangat mencintai Rozi, makanya ayahnya rela membiarkan dia menikah dengan pria tersebut yang telah memboboi, dugaannya adalah istrinya. Dan 25 juta rupiah yang diberikan oleh Rozi itu juga bisa menjawab tentang peristiwa tersebut. Itu opiniku pribadi, teman-teman. Dan aku yakin juga masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir bersih dan juga sehat juga mayoritas mengarah ke sana. Dikatakan juga menurut Rudi, Norma Risma ini pada saat sebelum menikah meminta uang 500 juta dengan ancaman kalau nggak dikasih, bukti chatnya akan disebarkan kemana-mana. Ini tentang bukti chat yang tentang WhatsApp mengenai yang disampaikan di Curhat Bang Denny Sumargo ya, bahwa mereka ini sering chat kata-kata yang agak jorok, misalnya saya lagi nggak pakai baju loh, panas banget nih kamu, bla bla bla, intinya seperti itu. Ini katanya akan diancam disebarkan kalau nggak dikasih uang 500 juta. Kita nggak tahu mana yang benar atau yang salah, versinya Rozi atau versinya Norma Risma. Dan menurut Rudi, pamannya Rozi ini, bahwa Rozi itu ketakutan dan akhirnya menikah. Kesan yang ingin disampaikan kalau menurut aku bahwa kayaknya Rozi ini kepaksa gitu nikah dengan Norma Risma. Harus menikah, dan dikatakan juga bahwa Rozi ini usianya masih 21 tahun, dia masih sangat muda, dia sangat ketakutan pada saat Norma Risma mengancam hal seperti itu. Kalian sudah bisa menilai apakah mana yang benar, mana yang salah. Kalau secara pribadi, yang menjadi korban di sini memang ada dua orang, tapi yang mengawali semua ini bukanlah Norma Risma. Seperti aku bilang, Norma Risma idealnya tindakan dia pada saat mendapatkan perlakuan dari mantan suaminya dan ibunya seperti ini, harusnya aibnya dijaga, jangan dikeluarkan kemana-mana. Itu adalah posisi ideal. Tetapi seorang Norma Risma adalah manusia biasa, dia juga seperti Rozi, seperti ibunya juga, yang tidak sempurna. Ini adalah cara dia untuk menghilangkan hal-hal yang selama ini dia pendam. Rozi pun juga sama, memberikan keterangan dalam wawancaranya di sejumlah media massa, misalnya begini, bahwa selama pacaran dengan Risma, menurut Rozi, justru yang memperhatikan saya itu adalah ibunya NR atau Norma Risma, bukan Norma Rismanya. Misalnya seperti apa? Nyuciin baju dan bawain bekal. NR itu cuma marah-marah doang. Ya, ini adalah versinya dari Rozi ya. Kita nggak tahu bagaimana penjelasan dari Norma Risma. Kalau yang masih pacaran aja sebegitu dekatnya dengan ibunya, ya wajar aja perempuan mana yang tidak cemburu dan tidak curiga. Apalagi dengan background mengenai WhatsApp yang begitu nggak wajar antara seorang calon mertua saat itu dengan calon mantu saat itu. Bahkan diketahui Rozi juga sudah mengakui perbuatan tersebut, versi dari Norma Risma. Kemudian, Rozi mengatakan bahwa saya itu sangat depresi gara-gara ini viral kemana-mana. Saya sudah nggak punya bapak, saya hanya punya ibu yang sudah tua. Kasihan ibu saya melihat berita seperti ini. Bahkan gara-gara ini semua, saya harus mengundurkan diri dari tempat kerja saya. Bagian ini aku juga sangat prihatin, tetapi ini adalah sebuah resiko yang tidak bisa kita hindari. Dan kalau memang menurut Rozi ada bagian yang terlalu berlebihan disampaikan oleh Norma Risma, dia bisa diklarifikasi karena kan dia sudah menyampaikan ini ke Polda Banten, dan laporan resminya mungkin akan ditujukan mungkin kayaknya hari ini sudah ya, karena sudah ada komunikasi dengan Polda Banten sendiri. Dia juga sepertinya sudah mulai playing victim dengan Rozi, dengan membawa-bawa ibu dia yang sudah tua, sudah tidak punya lagi bapak. Ini semuanya sepertinya kesannya dia adalah masih muda, 21 tahun, tidak punya bapak, ibunya sudah tua. Ada bagian seperti playing victim. Norma Risma juga mengatakan bahwa suaminya itu tipikal orang yang manipulatif gitu katanya. Tidak hanya dengan ibunya saja, dia dugaannya melakukan hal seperti itu, bahkan dengan sejumlah perempuan lain. Tetapi yang melemahkan dari pihak Norma Risma ini dikatakan juga bahwa Norma Risma ini tidak ada rekaman video pada saat ibunya itu mau ditangkap ya, digerebek sama pemuda setempat tentang karena ibunya tuh memohon-mohon, menangis bahwa jangan direkam. Tetapi nggak usah khawatir ya buat Norma Risma, karena dalam hukum itu dibutuhkan dua alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Ataupun juga dibutuhkan dua alat bukti untuk menentukan satu hal itu adalah fakta.
5 alat bukti, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Let's say, dari pihaknya Norma Risma tidak memiliki rekaman CCTV atau rekaman kamera, tapi kan ada keterangan saksi. Saksinya juga misalnya ada Sofan ini, ketua pemuda, yang mengatakan bahwa di sini ada warga yang gerebek, ada sejumlah warga yang menggerebek di sini bahwa dia mengatakan, kami menggerebek dan satu kamar berdua dan pintu terkunci. Alasannya adalah gerah, seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Ini sudah confirm lah bahwa ada sesuatu hal yang tidak wajar terjadi di situ. Kalau versinya Rozi, ya karena sedang curhat. Kenapa curhatnya harus di kamar, ditutup? Kenapa nggak curhatnya di mie ayamnya aja sambil nunggu pelanggan datang? Kenapa harus curhatnya buka baju di dalam kamar? Come on lah, kita juga nggak sebodoh-bodoh itulah. Walaupun kita berpikir positif, tetapi dengan kunci kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, ibunya tidak pakai baju, dia mau ke kamar mandi dan sebagainya. Ya, tidak usah terlalu berpikir terlalu baik dan berlebihan, apalagi dengan ada background, ternyata sebelum menikah juga sudah ada peristiwa seperti itu. Ya, ini sudah sangat linear sekali begitu. Sofan, ketua pemuda, mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya sudah selesai dan ditutup rapat-rapat sampai akhirnya NR unggah ke media sosial. Keluarga Rozi R tidak terima aibnya dibuka. Satu kampung pun tidak akan ada yang bisa mengatakan mereka berzina karena tidak ada buktinya. Ya, seperti aku bilang tadi, alat bukti kalau dalam hukum pidana tadi adalah keterangan saksi juga bisa di situ, teman-teman. Ini juga kita belum tahu ya, kalau si ibunya Norma mengakui hal tersebut, sudah clear tuh, sudah lebih dari 2 alat bukti yang mengatakan bahwa terjadi peristiwa seperti itu. R takut karena orang tuanya sudah tua sekali ibunya. Terus pihak R sudah datang ke Polda Banten. Ini sepertinya adalah kayak strategi untuk menakut-nakuti Norma Risma agar dia melakukan klarifikasi ke media massa dan banyak hal. Karena memang aku cek ya, ada banyak sekali dugaan-dugaan akun-akun yang mengaku atas nama ya Rozi, atas nama Norma Risma, atau atas nama ibunya Norma Risma. Itu ada banyak sekali aku lihat di sini, dan nanti akan aku coba gali lebih dalam mana yang asli, mana yang palsu. Tetapi sekarang mereka sudah berbicara ke media massa. Misalnya aku coba lihat nih ya keterangannya Rozi nih, pada saat dia mengatakan, saya tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Norma Risma. Emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak Ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada, maaf ya, perjinahan gitu Pak. Sangat kaget. Katanya tidak ada yang mengakui itu, nggak ada perzinahan tersebut. Ibu NR-nya pun tidak mengakui, dia pun juga tidak mengakui. Tetapi bahasa tubuhnya Rozi itu nggak bohong. Dia pada saat ngomong itu bergerak banyak, walaupun ini di blur ya teman-teman. Apalagi kalau nggak di-blur, pasti matanya akan kemana-mana jelalatan. Itu adalah tipikal orang yang sedang berbohong. Bagian pertama, aku bisa melihat walaupun ada beberapa video yang sebenarnya blurnya kurang begitu kuat. Ngapain sih harus di-blur gitu loh? Semua orang juga sudah melihat, sudah tahu. Coba kita lihat lagi di bagian berikutnya. Ketemu si kontraknya itu sebenarnya mau ngapain Pak? Mau cerita tentang NR ini. Jumadi SH, tim kuasa hukumnya Rozi, bertanya, sebenarnya ngapain sih di kontrakan tersebut? Mau curhat tentang perilakunya Norma Risma ini ke ibunya. Ya kalian logikakan aja, apakah curhat dengan baju tidak ada yang tidak ada di tubuhnya Ibu Norma, kunci rumahnya dikunci, warung mie ayamnya ditutup, itu logikanya kemana? Biasanya pada umumnya masyarakat ya, kalau hubungan umumnya mau curhat, itu biasanya sambil nunggu buka mie ayam di luar atau di kamar atau di ruang tamu curhat tanpa perlu ditutup. Memang curhatnya harus buka baju semuanya ya? Coba dijelaskan bagian itu. Ini baru kita simak adalah keterangan dari versinya Rozi saja. Bagaimana dengan ibunya Norma sendiri? Aku yakin dengan rasa bersalah yang mungkin dimiliki oleh ibunya Norma pada saat dia mengakui semuanya ini, habislah Rozi. Seperti aku sebutkan tadi, ada 5 alat bukti untuk menentukan satu orang sebagai tersangka atau satu isu itu adalah fakta. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau dua-duanya tetap kekeh mau membawa ini ke jalur hukum, mungkin saja Norma Risma bisa kena pasal, tetapi Rozi dan juga pasangannya yang selingkuh itu juga bisa kena pasal. Artinya sama-sama jadi arang begitu.
Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, tapi aku juga sedih kalau Norma Risma yang merupakan korban, tapi justru malah dikriminalisasi. Menurut kalian apa pendapat kalian mengenai keterangan Rozi terbaru hari ini yang sudah dilakukan wawancara di sejumlah media massa? Terima kasih sudah menonton, dan terakhir, tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.